I was supposed to be executed 2 days ago. And I was in combat. So was I. Black Ops. Yakuza. We need to work as a team. Does this look like a team-orientated group of individuals? This planet is a game preserve. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dava Putra Ramadan dari kelas 12 IPA 1. Nah, video sebelumnya adalah scene atau trailer dari sebuah film yang berjudul Predators. Di sini saya akan menjelaskan resensi film dari film Predators tahun 2010. Setelah ini, kita akan lanjut ke sesi penjelasan. Dadah. Ya, kembali lagi dengan saya Dava Putra Ramadan sebagai pengisi suara pada video kali ini. Di sini saya akan menjelaskan resensi film dari film Predators tahun 2010. Ya, di sini saya akan menjelaskan identitas film tersebut. Pertama-tama adalah judul film, yaitu Predators tahun 2010 yang bertema perjuangan, yang disutradarai oleh Nimrod Antal. Penulis naskah pada film kali ini adalah Alex Litvak dan Michael Finch, dan produsernya adalah John Davis, Robert Rodriguez, dan Elizabeth Evelyn. Film ini berdurasi 1 jam 48 menit. Negara asal pembuatannya adalah Amerika Serikat atau US. Bahasa pada film ini meliputi Spanyol, Inggris, dan Rusia. Dan tim produksinya adalah 20th Century Fox sebagai 20th Century Fox, Troublemaker Studio, Davis Entertainment sebagai Davis Entertainment Company, Dune Entertainment 3 sebagai Dune Entertainment. Nah, pemerannya adalah Adrien Brody sebagai Royce, Alice Braga sebagai Isabel, Topher Grace sebagai Edwin, Danny Trejo sebagai Cucilo, Walton Gokin sebagai Stans, Lawrence Fishburne sebagai Nolan, Mahershala Ali sebagai Mombasa, Oleg Taktarov sebagai Nikolai, dan yang terakhir Louis Ozawa Changxian sebagai Hanzo. Oke, setelah saya menjelaskan identitas film tersebut, di sini saya akan menjelaskan sinopsisnya. Oke, kita mulai. Royce merupakan seorang tentara bayaran yang anti terhadap belas kasihan. Semakin tinggi kemampuan untuk bertahan hidup, semakin tinggi pula kemungkinan untuk bisa selamat. Suatu hari, Royce dan 7 orang lainnya diculik oleh bangsa alien yang disebut Predator dan dibawa ke planetnya. Orang-orang yang diculik ini terdiri dari prajurit yang tangguh, bandar narkoba, anggota Yakuza, pembunuh bayaran, hingga dokter buronan FBI. Karena diduga telah membunuh beberapa orang di bumi. Untuk selamat dari Predator ini, Royce harus bisa bekerja sama dengan 7 tahanan lainnya. Di sana, Royce bertemu dengan Nolan, yang ternyata adalah salah satu orang yang telah diculik Predator bertahun-tahun yang lalu. Dari Nolan lah dia mengetahui bahwa mereka diculik oleh Predator hanya dijadikan permainan. Selain itu, tidak banyak orang yang berhasil dari buruan Predator. Royce dan tahanan lainnya harus berpikir keras dan mencari cara untuk dapat selamat dari kejaran Predator dan kembali ke tempat asalnya. Setelah membicarakan sinopsisnya, di sini saya akan membicarakan kelemahannya. Kelemahan pada film tersebut adalah film Predators berjalan dalam garis genre yang khas dan berbeda. Sedangkan twist memutar di akhir atau twist pada akhir tidak mutlak diperlukan dan tidak terlalu orisinal. Banyak dialognya yang tidak terlalu penting. Ketegangan film tidak seperti yang orisinilnya atau film yang pendahulunya. Lebih ke arah storyline alien dan ending yang mudah ditebak dan umum. Jadi setelah kita membicarakan kelemahannya, di sini saya juga akan menambahkan keunggulan pada film tersebut, yaitu gaya baru pada film ini menampilkan sedikit keseruan pada penonton. Desain alien seperti seluruh filmnya menyegarkan dengan gaya lama dan sederhana.
Penggunaan CGI terbatas dan sebagian besar hanya berperan dalam detailnya, tidak terlalu sering dipakai. Tampilan special efeknya pun mengagumkan. Yang pasti, fans Predator tidak akan dibuat kecewa olehnya karena tampilan Predator tetap setia seperti aslinya. Sebagai sebuah film, Predator bisa dikatakan cukup berhasil karena berhasil menyuguhkan tontonan film yang mencekam, seru, dan penuh kejutan. Jadi, bagaimana filmnya? Exciting bukan? Oke, di sini saya akan menambahkan sedikit kesimpulan pada film tersebut. Seperti yang saya bilang, film tersebut disutradarai oleh Nimrod Antal yang menggunakan pemain-pemain papan atas seperti Adrian Brody dan Alice Graça dan seterusnya. Setelah itu, selain karena pemerannya, film ini juga menjadi salah satu film yang melejit karena ini salah satu franchise yang melegenda, yaitu franchise Predator yang diawali pada film Predator tahun 1987 yang dibintangi oleh Arnold Schwarzenegger. Dan di film ini dikenal oleh kalangan-kalangan remaja yang sangat menyukai petualangan, thriller, dan hal-hal berbau seperti itu. Film ini menggunakan beberapa gaya old school yang menjadikan film ini menjadi sedikit bernostalgia pada film franchise pertama. Walaupun film ini mendapat banyak kritikan, tetapi tidak sedikit orang yang menyukai film ini. Serta film ini mendapatkan rating yang lumayan bagus untuk dinikmati bersama teman-teman sekalian. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.